Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama kami tim Gase Langkah Mundure Langkah Kencote. Wah, Habis loh. ya teman-teman, malam ini khususnya Wangon dan sekitarnya dilanda dingin sekali banget. Ya seperti biasa teman-teman, malam ini tim Gase melanjutkan perjalanan eksplor. Namun Mas Ganang berhalangan hadir karena ada sesuatu hal, intinya seperti itu. Dari hasil eksplor kemarin malam, kita itu mengetahui bahwasanya ternyata asal muasal kenapa tanah Laranggrio ini ada kutukan itu ternyata berasal dari seorang nenek bernama Darwin. Langsung ke itu ya. Nenek Darwin. Yang mana nenek Darwin adalah nenek miskin seorang janda yang mohon maaf dia mandul, tidak memiliki anak, ditinggal oleh suaminya. Karena keadaan yang miskin dan karena usia yang sudah tua, nenek Darwin tidak bisa bekerja untuk menghidupi diri sendiri untuk sehari-hari. Jadi nenek Darwin itu berinisiatif mencari makanan di hutan, tepatnya di Laranggrio ini. Setiap hari mencari makan, entah itu singkong ataupun pisang. Namun lama kelamaan hal itu malah menjadi senjata kepada nenek Darwin. Ketika itu nenek Darwin mengambil salah satu hasil bumi milik Juragan Simin yang membuat Juragan Simin itu tidak terima. Juragan Simin mengompor-ngompori para warga untuk menangkap nenek Darwin, sehingga singkat cerita nenek Darwin itu ditangkap, diikat di pohon dan dibakar. Di ujung sebelum dia meninggal, nenek Darwin mengucap bahwasanya tidak ada yang bisa mengambil ataupun memanfaatkan tanah Laranggrio ini. Siapapun yang memanfaatkan dan memakan hasil buminya, dia pasti akan terkena malah. Terbukti itu menjadi kenyataan sampai detik ini. Namun sebenarnya tanah Laranggrio ini sudah pernah ditebus oleh seorang sesepuh bernama Subur ya? Bukan. Subur ya? Mbak Lepeng. Mbak Lepeng. Sudah ditebus sama Mbak Lepeng dengan sebuah perjanjian dan ditanami di setiap penjuru tanah Laranggrio ini dengan pohon Gandapura. Yang seharusnya dalam perjanjian itu 10 tahun itu sudah bisa dimanfaatkan, namun sudah 10 tahun berlalu hasilnya tetap sama. Sampai detik ini tanah ini masih dalam kondisi ada kutukannya. Yang jelas dari hasil eksplor kemarin, kami mengantongi satu nama yang kita curigai, yaitu Pangeran Gasul. Entah seperti apa Pangeran Gasul itu, dan apa perannya di kutukan tanah Laranggrio ini, kami harus mencari tahu malam hari ini. Nah, ceritanya Pangeran Gasul itu siapa, Mas? Di perkataan dari Kayim Subur, itu hanya mengatakan hati-hati dengan Pangeran Gasul. Wilayah Laranggrio dan sekitarnya. Ya. Sebenarnya pertanyaan yang lebih ini banyak juga yang WA ke saya, Dik. Kenapa sih ngurusin yang makhluk gaib? Padahal kan yang kita dapatkan informasi itu kan memang tanah Laranggrio itu kan juga bersangkutan dengan manusia. Oh, itu kan. Ya. Maksudnya kan saya juga belum bisa menjawab karena memang hasil laporan yang dilaporkan kepada tim Gase kan juga bersangkutan dengan manusia juga. Iya. Cuman kan kita harus mendapatkan informasi satu demi satu untuk membongkar itu semua. Ya. Betul. Dan setelah kita telusuri eksplor kali ini, memang akar dari masalah ini bersangkutan dengan makhluk gaib. Betul sekali. Karena di sini mungkin saja kita juga sudah mendapatkan informasi dari para warga, cuma kan informasinya tidak paten, tidak tepat. Betul. Karena manusia atau seperti kita, banyak manusia yang awam tidak mengerti. Tidak Mereka mengerti. hanya mengikuti aturan-aturan yang sudah turun-temurun dari nenek moyangnya. Betul.
Kutukan ini sudah berlangsung ratusan tahun, teman-teman. Jadi ya seperti apa nanti kita explore apa, mendapatkan sesuatu apa, tonton terus Tim Kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Kasih langkah mundur, langkah kencang. Intinya seperti itu, dengan yang belum dibalas ya sama saya, intinya doain terus Tim Kasih, semoga bisa membongkar tabir di balik tanah apa? Larang Grio. Larang Grio. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan bisa gamblang. Jam 18.20 jenengan tonton video Tim Kasih, siapin cemilan dan makanan, kumpulin keluarga, tonton bareng-bareng. Oke? Kring. Larang Grio. Gun, jangan ngamaran Gun. Ramai banget sih. Baik teman-teman, Gun jangan ngamaran Gun. Ramai banget suah. Ini ada sesuatu hal yang janggal di sini ya. Banyak para warga yang lalu lalang dan ketakutan. Kayak panik loh, Dik. Iya. Bahkan ada yang digotong-gotong loh, Dos. Iya kok. Gitu. Nang dhuwur kae. Aneh banget apa? Ramai banget. Jadi kan kita baru perbatasan loh. Iya, tapi itu yang di atas itu ramai banget itu. Coba tarik salah satu makhluk, Dos. Yang mungkin sendirian, lagi lari-lari. Tarik hiji ke? Tarik hiji bae. Kayak Dos. Oh iya, kita lagi melakukan yang di belakang itu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Aduh. Tuan. Mohon maaf. Aduh. Kenapa, Tuan? Aduh. Assalamualaikum, Tuan. Salam. Panas. Mohon maaf, Tuan. Itu saya melihat ramai banget di atas. Para warga seolah-olah menuju ke suatu tempat. Itu apa ya? Iya, kelihatannya para warga semuanya pada panik dan bahkan ada beberapa yang sedang Ditandu. Itu sebenarnya ada apa di sini? Kalian siapa sebenarnya? Ya kami. Kenapa mengganggu urusan kami? Kami tidak mengganggu. Kami hanya penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, wilayah ini? Kalian jangan datang ke sana. Jangan datang ke sana. Iya. Karena Saya dari pagi semua yang menghuni di sini itu benar-benar terserang penyakit, terserang kutukan. Saya setelah bangun tidur, kaki saya terasa panas dan gatal. semua warga yang pada kesana dan yang ditandu itu sama seperti ini semua. Berbeda. Saya terkena panas di kaki dan gatal di seluruh badan. Yang mereka alami, ada yang bisa tidak bergerak, tangannya kaku. Ada juga yang kepalanya terus dipukuli, terasa pusing, bermacam-macam jenis yang menimpa warga di sini. Nah, ngomong-ngomong, awal muasal para warga ini terkena wabah itu disebabkan karena apa? Iya, dari dulu sebenarnya semua warga sudah menaati peraturan para leluhur yang ada di sini. Peraturan leluhur? Iya. Maksudnya gimana maksudnya? Seperti ini. Di Larang Grio ini memang tidak boleh memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di sini. Jika memanfaatkan tanaman di sini, pasti mendapatkan kutukan. Mendapatkan kutukan? Iya. Itu yang selalu ditegaskan dari berbagai leluhur yang datang ke sini. Oh, berarti para warga yang terkena penyakit atau itu pada makan. Berarti kamu juga terkena makan hasil bumi di Larang Grio. Itu yang saya bingungkan. Sedangkan warga di sini sudah menyepakati menaati peraturan yang disampaikan oleh leluhur. Sedangkan saya dan warga yang lain tidak pernah melakukan melanggar aturan itu. Tapi kenapa ada yang terkena penyakit seperti ini? Tentunya
ada yang melanggar. Saya sudah menanyakan semua warga. Bahkan ada yang pemimpinnya di sini saya tanyakan. Itu tidak melanggar. Saya benar-benar bingung. Siapa yang melanggar di sini? Jika tidak ada yang melanggar, tidak mungkin. Berpuluh-puluh tahun kita mensepakati itu. Kita baik-baik saja, tapi tiba-tiba wabah ini menyerang, kutukan ini menyerang. Sebenarnya kutukan itu hanya kepada yang makan apa semua imbasnya? Yang saya tahu, siapapun makhluk yang datang ke Larang Griyo, ketika tidak menaati peraturan yang sudah dibuat, itu akan mendapatkan kutukan. Dan semua warga di sini pasti akan terkena imbasnya. Sedangkan kami benar-benar bingung. Siapa yang melanggar peraturan itu? Kami dari awal ada aturan itu menaati. Tapi kenapa saat ini bisa? Kau lihat sendiri. Ada yang digotong. Ada yang... yang sebelah sana. Sebelah sana. Sebagian keluarga itu mati karena terserang wabah dan kutukan itu. Makanya semua penghuni yang di sini berbondong-bondong datang untuk menyampaikan ke leluhur siapa pelaku yang melanggar aturan itu. Leluhur? Iya. Kita akan melaporkan siapa yang melakukan. Berarti korbannya banyak banget apa gimana? Bukan hanya banyak, semua yang menghuni dari tanah Larang Griyo ini terkena. Sedangkan kita yang menghuni tidak pernah melakukan pelanggaran aturan itu. Apa kalian tidak merasa curiga dengan aturan itu? Aturan apa? Kita tidak mau melawan para leluhur, apalagi menentang aturan. Ternyata kalian masih berkeliaran di sini. Ya. Salam. Siapa dia, Tuan? Dia salah satu leluhur yang sering menasehati. Aduh. Bagaimana Tuan? Leluhur di sini. Kalian yang menyebabkan semua permasalahan yang ada di sini masih berkeliaran di wilayah ini. Lebih baik kau urus yang lain. Lantas bagaimana dengan mereka? Kami sedang mencari solusi. Sedangkan kita tidak pernah menentang dari leluhur menyampaikan aturan di sini. Kenapa warga di sini? Mereka semualah penyebab. Di mana mereka yang telah melanggar peraturan? Ya sudah, silakan leluhur menyampaikan kepada semua. Saya akan mengurus mereka, sangat kasihan. Ya. Kau yang memanfaatkan kutukan itu, kau yang juga yang dianggap leluhur. Semakin jelas bahwasanya ini semua adalah permainan dari kalian. Apa Dukun? Saya sudah mengetahui bahwasanya yang diidap oleh para warga adalah sihir, sama seperti yang terjadi kepada teman kami yang memakan jeruk di Larang Griyo. Tujuan kalian apa sebenarnya? Tujuan saya melarang mereka semua untuk tidak memanfaatkan hasil dari tanah Larang Griyo. Itu adalah untuk mereka semua agar tidak terjadi apa-apa. Namun kenyataannya, dengan datangnya kalian yang sudah mengetahui peraturan itu, tapi kalian menentangnya, dan yang menentang berhasil kalian obati. Imbasnya itu kepada mereka para warga yang tinggal di sekeliling tanah Larang Griyo ini. Dia bukan terkena imbas, mereka semua bukan terkena imbas. Itu ulah kalian. Sudah jelas-jelas yang makan hasil bumi ataupun jeruk yang makan itu adalah teman kami. Harusnya teman kami yang terkena. Namun karena teman kami berhasil disembuhkan, kau menyebarkan penyakit, nanti memfitnah kami seolah-olah memang kami
yang menyebabkan itu semua. Padahal yang saya dengar aturan dari kutukan itu adalah siapapun yang makan, siapapun yang memanfaatkan dari larang griyo itu pasti akan terkena malah. Bukan malah menyebar seperti Kau ini. tahu apa mengenai apa yang terjadi di wilayah ini, di tanah larang griyo ini? Kami cukup Kejadian seperti ini tidak hanya ini yang pertama kali. Namun dahulu juga pernah ada pendatang yang datang yang mendirikan sebuah rumah dan ingin bertempat tinggal di tanah larang griyo ini. Namun mereka terkena sebuah musibah dan mereka berhasil menyembuhkan musibah itu. Tapi yang terjadi, para warga yang tinggal di sekeliling tanah larang griyo ini terkena imbasnya. Itulah kutukan. Itulah yang terjadi. Mengapa di tanah larang griyo ini dilarang keras untuk memanfaatkan hasil apapun itu. Dan kalian sudah saya peringatkan. Kalian jangan mentang-mentang kalian ini bisa menyembuhkan kutukan ataupun musibah yang terjadi kepada kalian setelah kalian memakan hasil bumi ini. Tapi kalian juga harus pikirkan, atas ulahmu itu kau merugikan banyak warga yang tinggal di sekeliling tanah larang griyo. Sebenarnya kami sudah sedikit mengetahui pola dari permainan kalian. Saya tahu kau bukan sendiri, namun ada banyak penguasa-penguasa di larang griyo memanfaatkan kutukan ini. Awal kutukan ini ada, saya juga tahu. Kami semua tahu. Kau tahu apa itu mengenai keputusan leluhur benar-benar menetapkan peraturan ini agar tidak untuk dilarang, yaitu untuk kebaikan para warga sekitar, bahkan para pendatang yang ingin memanfaatkan tanah ini, karena tanah ini sekarang begitu subur. Tanah ini bisa digunakan untuk kehidupan. Namun kenyataannya, tanah ini sangat-sangat dilarang karena akan mendatangkan sebuah mara bahaya, akan mendatangkan sebuah musibah. Para leluhur sudah memikirkan semuanya. Tinggal kalian saja yang menerapkan, tinggal kalian saja yang menaati peraturan. Namun di sini atas ulah dan kecerobohanmu dan teman-temanmu itu, kau belagak menjadi seorang pahlawan, menentang aturan yang ada sudah ratusan tahun berlalu. Namun imbasnya, kau lihat sendiri, para warga yang menjadi korbannya. Bahkan sudah ada beberapa warga yang tewas. Apa kau mau mengulangi kesalahan yang sudah kau lakukan dengan cara kau memakan tanah ataupun hasil yang dihasilkan di tanah ini, agar seluruh penghuni yang berdekatan dengan tanah larang griyo ini mati? Kenyataannya itu hanya alibi kalian. Kalian merencanakan sesuatu dan mengatakan kepada para warga yang awam dengan hal ini bahwasanya supaya tidak memanfaatkan tanah dari larang griyo. Sebenarnya kutukan itu sudah selesai dari Kau tahu puluhan apa? tahun yang lalu. Saya tahu. Kau tahu apa kejadian yang menimpa di sini sampai detik ini? Kau mungkin hanya tahu bahwasanya ini terjadi karena kutukan yang dilakukan oleh seseorang. Namun kau tidak tahu menahu mengenai dasar sampai terjadinya seperti ini hingga detik ini. Kau tidak tahu apa-apa. Yang jelas, adanya para leluhur menetapkan sebuah peraturan itu karena ada sosok makhluk yang begitu kuat yang tidak bisa dilawan. Ya, atasanmu itu. Lalu yang kau inginkan dari kami apa? Sekarang Lebih baik daripada kalian
menambahkan sebuah masalah. Kalian belaka sok menjadi pahlawan dengan kecetekan ilmu yang kalian punya. Kalian membuat para warga yang tinggal di sekeliling tanah larang Griyo ini menjadi korban. Urungkan niatmu dan biarkan mereka, kami para tetua, kami para leluhur yang akan mengurusnya. Kau benar. Mungkin ilmu kami cetek, tapi kami cukup berani untuk menuntaskan ini. Kami akan merentet semua masalah yang ada di lereng Griyo sampai ke akar-akarnya nantinya. Kau boleh percaya atau tidak? Saya ingatkan sekali lagi kepada kalian. Saya selaku bagian dari leluhur wilayah tanah lereng Griyo ini. Dengan pemahamanmu yang kecil, dengan usiamu yang masih begitu belia, dengan ilmumu yang masih cetek itu, jangan belaka kau ingin menjadi pahlawan. Tidak. Namun, kau harus memikirkan mereka, para warga yang tinggal di sekeliling wilayah ini. Justru tindakan saya adanya para leluhur menetapkan peraturan itu untuk ditaati. Peraturan ini tidak karena peraturan-peraturan ini membuat mereka tidak terkena dampak ataupun imbas yang pernah terjadi di wilayah ini. Peraturan itu dibuat bukan supaya mereka